Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang nggak karuan. Yang penting akan mendidik Anda ya, akan memberikan info-info yang penting-penting. Mas Bro semangat ya dengan analisa Mas Bro. Kalau kita melihat berita-berita geopolitik yang akan terjadi akan kelihatan semua, menambah semangat kita harus masuk investasi kripto ataupun enggak ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Tentunya lebih maju, bukan gigi yang maju. Buat apa kalau gigi maju, potong aja itu gigi maju. Bercanda belum apa-apa ya. Yang penting bercanda nggak apa-apa, yang penting beritanya serius-serius ya. Tapi tetap di riset lagi ya, riset mandiri ya, pure eskopior ya, jangan asal dimakan mentah-mentah. Yang namanya berita belum tentu benar. Yang penting intinya kita jadi ngerti ya arahnya kemana nanti Bitcoin ataupun altcoin dan kawan-kawan itu. Kita harus menganalisa semendetil mungkin ya, harus dilihat datanya. Ini mau naik mau turun itu sebetulnya bisa dibaca melalui indikator, tapi digabung ya jadi satu. Nggak hanya satu indikator, umpamanya MA sudah ngumpul jadi satu itu akan ke atas. Namun demikian harus kita lihat juga RSI-nya sudah berada di mana ya, juga dilihat lagi data-datanya itu di dalam exchange mana yang terbesar. Mungkin Binance itu banyak yang masuk ataupun banyak yang ingin jual. Order beli sama order jualan itu banyakkan yang mana, itu bisa dideteksi secara mendetil biar kita tahu mau naik mau turun itu secara akurat. Itu memang rumit ya, memerlukan waktu dan betul-betul riset yang mendetil ya. Jadi langsung aja, saya nggak lama-lama lagi akan saya beritakan berita-berita yang mantap-mantap ya, walaupun nggak panjang-panjang nanti jadi bosen ya. Yang mana dolar AS akan mati ya. Yang Robert Kiyosaki ini ramal harga Bitcoin ini sentuh 1,8 miliar di tahun 2024. Pokoknya ya menambah semangat kita, nggak harus Anda dipercayai. Yang penting paling tidak kalau sudah cuan ya kita TP gitu aja ya, oke? Robert Kiyosaki ini ya penulis buku keuangan terlaris ya, Rich Dad Poor Dad ya, membuat prediksi besar tentang Bitcoin BTC untuk tahun depan seiring dengan upaya untuk menggulingkan dominasi dolar ya. Baru-baru ini Kiyosaki memprediksi bahwa Bitcoin BTC akan melonjak hingga 120 US dollar ataupun setara dengan 1,8 miliar pada tahun 2024. Peningkatan lebih dari 290% dari nilai aset ini ya, sebesar 3.613 US dollar ataupun 461 juta harga sekarang ya. Jadi berita-berita ini berita yang sekarang ya, nggak ada berita yang tadi-tadi ya. Buat apa ya, kita bukan ece-ece ya, berita banyak yang kita bayar di website juga bisa aja. Ngapain uang banyak ini ya, uangnya margi ataupun uang Hongkong ya. Kiyosaki memprediksi bahwa katalis untuk pertumbuhan 6 angka ini akan menjadi pelemahan dolar ya Amerika Serikat, karena aliansi ekonomi negara-negara yang dikenal sebagai BRICS ya, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan memperkenalkan mata uang baru yang dirancang untuk bersaing dengan dolar AS ya. Oke. 2 Agustus tahun 2023 di Johannesburg ya, Afrika Selatan, negara-negara BRICS mengumumkan kripto yang didukung oleh emas dolar AS akan mati. Triliunan dolar AS berbondong-bondong pulang inflasi melambung tinggi, beli emas, perak, Bitcoin ya ke harga 120.000 itu tahun depan. Luar biasa ya. BRICS akan memperkenalkan mata uang perdagangan baru yang didukung oleh emas, berbeda dengan dolar AS yang didukung oleh kredit. Dengan keputusan ini datang sebulan sebelum KTT Block di Johannesburg ya. Dengan inisiatif yang semakin berkembang, semakin banyak negara yang mengantri untuk bergabung dengan kelompok ini ya. Udah cukup ya, yang mana luar biasa ke depan yang diramalkan oleh Robert Kiyosaki bahwa BTC akan 120.000 US dollar, artinya akan 1,8 miliar ya. Jadi berita ini perlu Anda riset mandiri, Anda biar dulu ya. Ketika nanti akan dikatakan 1,8 miliar, maka kita 1 miliar sudah di TP. Itu harus seperti itu ya. Berita yang kedua adalah Biden hancurkan dolar AS dan ancam posisi globalnya, Bitcoin akan berkuasa. Hebat ya. Yang mana akan hebat ini ya, penulis bestseller ya dan ekonom Jim
Jim Rickards telah memberikan pendapatnya tentang penanganan pemerintah Biden terhadap kebijakan moneter AS. Rickards, seorang ahli investasi dan pengalaman 35 tahun, menuduh Presiden Joe Biden meruntuhkan dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Masa ampun ya, Biden kini menjadi tokoh sejarah dunia. Dia telah menghancurkan dolar, bukan tugas yang mudah. Ahli mata uang ini mencatat bahwa salah satu rival terbesar untuk dolar adalah kelahiran mata uang blok BRICS. Waduh, yang berpotensi menghubungkan transaksi ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Blok BRICS. Mantap. Rickards menyatakan bahwa mata uang bersama BRICS yang didukung emas akan dipratinjau pada 22 Agustus dan akan diimplementasikan dalam tahapan. Mantap. Menurut Rickards, BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO), dua blok ekonomi terbesar di dunia, akan bergabung menjadi sebuah kelompok kerjasama yang belum bernama. Rickards percaya bahwa ukuran organisasi baru ini akan menginspirasi negara-negara lain untuk bersatu, konsolidasi kesatuan ekonomi yang akan merusak status dolar USAS sebagai mata uang cadangan dan transaksional. Mantap. Namun Rickards mempertahankan bahwa dolar akan terus digunakan sebagai mata uang kedua. Waduh, jadi mata uang kedua yang terpinggirkan. Udah cukup banyak, udah cukup muncrat ya. Yang belum subscribe di subscribe. Mudah-mudahan nanti Anda akan saya kasih bonus janda pirang seperti itu ya, sambil serius sambil bercanda, jadi otak ini tetap encer ya. Yang mantap lagi, Senator Republik Thomas Tuberville ya dari Alabama berpendapat bahwa perusahaan aset digital Prometheum harus diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, dan Departemen Kehakiman. Waduh, selain itu juga anggota Parlemen Republik Mark Alford kami menulis untuk menyampaikan kekhawatiran bahwa Prometheum itu mungkin telah memberikan kesaksian palsu kepada Kongres atas pelanggaran hukum sekuritas AS. Mantap. Senator ini menunjukkan bahwa CEO Prometheum Aaron Kaplan memberikan kesaksian di depan komite. Jaksa Keuangan DPR AS menyatakan bahwa perusahaan mulai mengembangkan plafon teknologinya secara independen dari mitra berbasis di Cina pada Desember 2019. Namun laporan keuangan yang diaudit dan mengajukan SEC menunjukkan bahwa Prometheum terus bergantung kepada kemitraannya dengan Fanxiang dan Sky, anak perusahaan dari entitas berbasis di Cina. Waduh, permintaan penyelidikan mendalam terhadap Prometheum. Mantap. Senator menekankan bahwa laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2020 yang termasuk dalam pengajuan SEC Prometheum dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada Waxiang sebagai pengembang proyek tunggalnya. Keahlian layanan Waxiang secara teoritas dapat memiliki efek merugikan dan yang signifikan pada kemampuan Prometheum untuk mengembangkan dan mempertahankan plafonnya, yang mempertanyakan klaim independensi dari mitra Cina-nya. Jika Prometheum mulai mengembangkan plafon teknologinya sendiri sepenuhnya independen dari mitra berbasis di Cina yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina pada Desember 2019, seperti yang Mr. Kaplan coba buat Kongres percaya dalam kesaksiannya di Kongres. Mengapa ini tidak dijelaskan dalam pengajuan SEC Prometheum? Tanya surat tersebut kepada Garland dan Glancer. Aduh, Glancer ini nanti mau dituntut mau dituntut macam-macam, yang mana dia itu udah membohongi daripada Departemen Amerika, maksudnya ini Kongres Amerika yang mana kripto dibilang sekuritas ini menjadi kram industri kripto, menantang rencana SEC untuk mengatur DeFi seperti bursa sentralisasi. Senator Tuberville mendesak Greenland dan
Gensler untuk melakukan tinjauan menyeluruh atas pernyataan Prometheum kepada Kongres laporan keuangan yang diaudit dan pengajuan SEC. Dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan pernyataan palsu kepada Kongres dan penipuan sekuritas melalui pengajuan SEC yang menyesatkan menurut isi surat tersebut. Mantap bro, mantap bro. Ini waktunya SEC digeser, waktunya SEC diadili, waktunya SEC digugat, waktunya SEC terkapar selama ini bikin kesel bikin hancur kripto bikin fatfood semua dianggap sekuritas. Sekarang sudah makin dekat mendekati kena batunya, innalillahi. Senator mengakhiri dengan menekankan keseriusan membuat pernyataan palsu kepada Kongres yang merupakan kejahatan dan implikasi mengajukan pernyataan palsu ataupun menyesatkan dalam pengajuan SEC yang merupakan penipuan sekuritas. Duperveil menegaskan bahwa pernyataan pertentangan yang dibuat oleh Prometheum di berbagai forum ditambah dengan hubungan dengan entitas berbasis di Cina dengan hubungannya CCP menegaskan perlunya penyelidikan komprehensif. Udah cukup sudah banyak berita-berita yang Mas Bro bikinkan, yang Mas Bro beritakan. Yang belum subscribe tolong di subscribe jangan pelit-pelit. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat semua berita jangan dimakan mentah-mentah, yang ambil yang baiknya, yang buruknya Anda buang mudah-mudahan Anda pada sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Yang namanya Mas Bro manusia biasa sama dengan Anda makan nasi bukan makan batu yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.